saya akan memberi pandangan terkait wacana pelaksanaan Pilkada tahun 2025 sebagaimana dilemparkan oleh KPU. Sebelumnya, kita juga perlu mengetahui mengapa wacana ini dilemparkan atau dilontarkan atau diwacanakan oleh KPU. Sebagaimana kita ketahui bahwa KPU telah mengatur jadwal pilkada itu digelar pada 27 November 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Munculnya usulan KPU tersebut sebagai respon pada pihak pemerintah karena keinginan pihak pemerintah untuk mengusulkan jadwal pemilihan umum digelar pada 15 Mei 2024. Terkait hari H pemilu dan pilkada, KPU mengajukan dua opsi. Opsi pertama, hari H pemilu itu pada tanggal 21 Februari 2024 dan pilkada pada tanggal 27 November 2024. Maka ketika pemerintah mewacanakan jadwal pemilu itu digelar pada 15 Mei 2024, maka KPU itu menawarkan opsi 15 Mei 2024 dan pilkada pada 19 Februari 2025. Tentunya opsi yang diwacanakan oleh KPU ini juga sangat terkait dengan teknis dan mekanisme pelaksanaan pemilu yang telah diwacanakan atau telah diagendakan. Ini sangat terkait dengan tahapan pemilu yang telah direncanakan oleh KPU. Namun dalam hal wacana atau opsi kedua yang ditawarkan oleh KPU, tentunya ini juga memiliki konsekuensi, terutama terkait perlu adanya revisi Undang-Undang Pilkada. Sebab dalam undang-undang disebutkan pilkada harus digelar pada November 2024. Maka jika pilkada dilaksanakan sebagaimana opsi yang ditawarkan oleh KPU itu pada 19 Februari 2025, maka tentunya ini harus ada konsekuensi, harus ada dasar hukum baru terkait dengan pilkada. Karena pengunduran jadwal pilkada yang telah ditentukan oleh undang-undang itu pada November 2024 ke bulan Februari 2025. Sehingga ada jaminan pelaksanaan pilkada tahun 2025 sesuai dengan konstitusional. Tanpa dasar tersebut, maka menurut saya penundaan pilkada tahun 2025 itu tidak bisa dilaksanakan oleh KPU. Karena dalam hal ini semua telah diatur secara dalam aturan undang-undang bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017 disebutkan bahwa pemilu dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024. Sedangkan pilkada dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menurut pemahaman saya terkait dengan pelaksanaan pemilu ini dan pilkada tahun 2024 juga sudah ada kesepakatan baik antara DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP bahwa pemilihan umum legislatif, Pileg dan pemilihan umum presiden Pilpres akan digelar pada 29
1 Februari 2024. Sedangkan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Tentunya wacana yang disampaikan oleh KPU terkait dengan opsi yang kedua, bahwa pemilu atau pilkada akan dilaksanakan pada 19 Februari 2025, ya atas dasar pertimbangan ya selaku penyelenggara. Mereka juga punya cita-cita ya, agar pemilu serentak tahun 2024 benar-benar demokratis dan bisa terpilih pemimpin bangsa yang lebih baik ya, karena mereka juga belajar dari pelaksanaan pemilu tahun 2019, pemilu serentak tahun 2019. Tentunya wacana dan opsi yang ditawarkan oleh KPU dalam konteks ini juga sangat wajar menurut saya. Namun dalam pandangan saya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU dalam menyelenggarakan pemilu harus taat dan patuh pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, KPU seharusnya harus tetap konsisten ya dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak mewacanakan opsi lain sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Sebagai penyelenggara, KPU harus memastikan semua tahapan pemilu terlaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut dan pilkada tetap terlaksanakan pada tahun 2024. Jadi pelaksanaan pilkada tahun 2024 pun menurut saya telah menimbulkan konsekuensi. Ya, apalagi bila diwacanakan tahun 2025. Pilkada tahun 2024 saja telah menyebabkan terjadinya kekosongan sebanyak 101 kepala daerah yang terdiri dari 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota yang berakhir masa jabatan tahun 2022. Sedangkan yang berakhir tahun 2023 sebanyak 171 kepala daerah yang terdiri dari 17 gubernur, 115 bupati, dan 39 wali kota. Jumlah pejabat sebanyak 272 yang nantinya akan mengendalikan dan mengelola pemerintahan baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi hampir mendekati separuh dari jumlah keseluruhan sebanyak 548 pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Jadi ketika kita berbicara apakah terkait dengan PJ itu ada kelemahan? Ya, menurut saya salah satu kelemahan PJ gubernur, bupati, dan wali kota di mana legitimasi mereka itu sangat lemah dalam pandangan rakyat. Jadi terkait dengan wacana pelaksanaan pilkada tahun 2024, menurut saya pilihan yang lebih rasional dan demokratis ya akibat ada penundaan atau pelaksanaan pilkada tahun 2024 yaitu melalui perpanjangan kepala daerah sampai tahun 2024. Karena mereka sebelumnya telah pernah dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pilkada. Sedangkan pejabat tidak dipilih melalui pilkada, tetapi penunjukan melalui presiden. Pejabat kenapa dipandang kurang demokratis? Karena pilihan itu menurut saya murni ditentukan oleh kekuasaan presiden, bukan berdasarkan pilihan atau legitimasi yang diberikan rakyat melalui pemilu dan pilkada.